Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Setelah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid setelah beberapa hari kita libur. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sengaja di kesempatan kali ini kita gunakan untuk murojaah dari pelajaran kita yaitu tentang bacaan mad. Haji macam-macam atau pembagian dari hukum-hukum mad atau hukum-hukum bacaan panjang ya. Nah, kita sudah belajar yang pertama tentang mad ya tabi'i dan yang kedua juga mad far'i. Jadi bacaan mad ada dua, ada mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i atau mad cabangnya. Ya. Nah, yang pertama adalah mad tabi'i. Hurufnya huruf mad di sini ada tiga, yaitu alif sukun, wawu sukun, dan ya sukun. Ini contoh-contohnya ya di dalam sebuah kata. Misalnya adalah yang pertama alif, ada kata idza. Nah, ada kata idza. Ini apa berarti? Huruf madnya adalah alif. Idza dua harokat. Illa bisultan ada dua alifnya. Illa dua harokat. Sultan dua harokat. Ya, kemudian min aqtar ya. To ya dua harokat. Ya ma'syara ya dua harokat. Ini alif. Kemudian yang kedua adalah wawu. Nah, wawu harokat ya, di harokat sukun ya. Maka dibaca dua harokat juga ya. Tafassahu hu dua harokat dan seterusnya. Yang terakhir adalah ya. Misalnya adalah al-mu'minin ya. Dibaca dua harokat. Ini adalah bacaan mad tabi'i. Daim barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i adalah mad cabang yang ini jumlahnya lumayan banyak ya. Yang insyaallah sudah kita pelajari dari beberapa. Yang pertama karena sebab hamzah, sukun, tasydid, dan karena sebab waqaf. Karena sebab hamzah ya, jadi jika ada huruf-huruf mad bertemu dengan hamzah, maka di sini ada hukum-hukum mad. Yang pertama adalah mad muttasil, yang kedua ada mad munfasil. Insyaallah sudah kita pelajari dari dua mad ini ya. Ya, dan yang lainnya belum insyaallah. Nah, jadi sebab hamzah itu ada dua yang sudah kita pelajari, yaitu muttasil dan munfasil. Yang kedua karena sebab sukun, yaitu ada mad lin dan juga mad lazim mukhaffaf kilmi ya. Kemudian karena sebab tasydid ya, di mad far'i di sini ada mad lazim kalimi musaqqal, ada mad lazim harfi musaqqal ya, dan juga ada mad lazim mushbah yang panjang ya, yaitu kalimi musaqqal, dan juga mad farqi, mad farqi. Kemudian karena sebab waqaf adalah mad arid sukun dan juga ada mad iwad. Nah, belum semua kita pelajari karena yang di buku kita hanya pelajari beberapa saja. Ya, berikut ini yang sudah kita pelajari adalah mad wajib mutasil, yaitu ya apabila ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata ya. Nah, maka dibaca panjang 4 harokat. Contohnya adalah sya'a, ja'a, su'a ya. Di sini ada sya'a. Nah, sya huruf madnya adalah alif di situ bertemu dengan hamzah. Sya'a. Sya'a ini satu kata ya, maka ini adalah wajib muttasil atau ja'a. Ja'a juga sama ya. Ja'a juga sama. Ja'a ini satu kata. Ja'a artinya datang. Ada huruf mad di situ apa? Nah, ada alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau ini ya, maka itulah mad wajib muttasil. Nah, bedanya dengan mad jaiz munfasil adalah dia sama ya, persamaannya ada huruf mad bertemu dengan hamzah, tetapi bedanya dalam kata yang lain, bukan dalam satu kata, tapi dalam kata yang lainnya. Misalnya di sini adalah wama unzila, ya, ada wama baca panjang 2 harokat karena ada mad tobi di situ, ada alif. Kemudian unzila ya, ada hamzah di situ ya. Nah, antara wama sendiri kalimat sendiri dan unzila kalimat sendiri terpisah ya. Wama
ya. Dan apa-apa, ya, unzila kata sendiri juga, ya. Jadi ada dua kata. Nah, ini disebut dengan mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil, ya. Bacanya sama 4 harokat. Ada juga yang bacanya 2 harokat. Cuma dalam mushaf kita yang dari jalur hafs dibaca 4 harokat. Nah, kemudian selanjutnya adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah apabila ada huruf mad, ya, bertemu dengan huruf mad, ya, di akhir kata, atau dia terdapat di akhir-akhir, biasanya di akhir-akhir ayat, ya, karena dia berhenti, ya, huruf mad yang bertemu dengan huruf-huruf layyinah, ya, dan sesudahnya terhadap waqaf atau tempat berhenti, ya. Misalnya sahun. Nah, maka ini adalah mad arid sukun, ya, di akhir ayat. Min khauf, ya, malikin nas, rabbil alamin. Nah, ini yang di warna merah adalah contoh-contoh bacaan mad arid sukun. Ya, di situ ada huruf madnya, ada wawu, ya, ada alif dan juga ada ya. Kemudian berhenti waqaf, ya. Maka ini disebut dengan mad arid sukun. Berapa panjangnya? Panjangnya itu bisa 2, bisa 4, bahkan bisa 6, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah mad harfi, ya. Di sini adalah mad lazim. Nah, mad lazim itu ada 4, ya. Yang pertama ada mad lazim kilmi dan mad lazim harfi, ya. Mad lazim ada 2 secara garis besarnya, mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Ya, nanti dari masing-masing itu ada dibagi menjadi 2 lagi. Mad lazim kilmi. Jadi kilmi ini artinya kalimat, ya. Jadi atau kata, atau dia, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia berarti dia adalah kalimat, ya. Dia di dalam sebuah kalimat, ya. Kilmi adalah dalam sebuah kalimat. Nah, dalam Indonesia disebut kata. Dalam bahasa Indonesia disebut kata, ya. Nah, mad lazim kilmi ada 2, ada mukhaffaf. Mukhaffaf itu artinya yang diringankan, ya, diringankan. Artinya di situ tidak ada hunnah, tidak ada dengungnya. Contohnya ya ada 1, ya, di ayat ini, ya, al-ana. Al-ana. Bacanya seperti itu. Dibaca 6 harokat. Al-ana. Ini adalah mad lazim kilmi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf kilmi, sama saja, ya. Kemudian yang kedua dari mad lazim kilmi adalah mad lazim musaqqal, kilmi musaqqal. Musaqqal artinya berat, karena di situ ada tasydid dan juga ada hunnahnya, ya, dalam kalimat, ya, atau dalam kata. Misalnya adalah as-sakhah, ya, dan atuhaddun. Nah, kata yang merah ini, ya, itulah mad lazim kalimi musaqqal. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat, ya. Ini mad lazim kilmi musaqqal. Jadi sangat beda, ya, tadi dengan mad lazim kilmi mukhaffaf itu tidak ada tasydidnya, tidak ada hunnahnya, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mad lazim harfi. Nah, harfi artinya huruf, ya. Artinya huruf, sehingga mad lazim ini hanya terjadi pada huruf-huruf huruf-huruf muqatta'ah yang di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada awal-awal sebuah surat, ya, huruf muqatta'ah yang mengawali surat-surat yang panjang di dalam Al-Qur'an, ada surah Al-Baqarah dan seterusnya, ya. Nah, maka mad lazim harfi pun ada 2, ada yang musaqqal dan ada yang mukhaffaf,
Ya, yang pertama adalah yang mukhaffaf. Ya, yang mukhaffaf adalah huruf-huruf awal dari surah ya yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Ya, hurufnya ini ada ya, ada ha, ya, kemudian ada ya, toha, dan ro. Contohnya adalah ya alif, lam, ro, ha, mim, yasin, toha, tosin. Nah, inilah contoh-contoh bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, perhatikan di sini tidak ada tasydidnya, tidak ada gunahnya. Ya, beda di sini kalau dengan mad lazim musaqqal, mad lazim harfi musaqqal. Ya. Jadi masing-masing ya dari mad lazim harfi musaqqal, ciri-cirinya yang jelas itu adalah ada tasydidnya. Ya, contohnya ada tasydidnya untuk bisa membedakan secara kasat mata ya, jelas di sini, lihat di sini ada alif, lam, mim. Ya, ada tasydidnya. Dan hurufnya itu bisa dipisah. Alif, lam, mim ya. Alif, lam sendiri, mim sendiri. Nah, huruf-hurufnya di sini ya bisa disingkat dengan kata dan naqasa ya. Asal hukum ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Ini adalah huruf-huruf mad lazim harfi musaqqal ya. Kalau susah untuk diingat ini ya, untuk bisa membedakan saja bisa kita lihat di situ ada ada tasydidnya atau tidak ya. Kalau ada tasydidnya itu mesti adalah bacaan mad harfi musaqqal, mad lazim ya harfi musaqqal. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, ini adalah secara ringkasnya pembagian dari mad lazim ya. Ada lazim ya kilmi, ada pertama mas lazim kilmi, ada dua, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Yang mukhaffaf contohnya adalah al-ana. Ya, contohnya al-ana ini hanya ada satu contoh. Hanya ada satu bacaan di dalam Al-Qur'an, bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu hanya ada satu bacaan. Tempatnya ada dua ya. Itu dari bacaan al-ana. Kemudian yang kedua adalah musaqqal, mad kilmi musaqqal. Contohnya adalah ini. Ya, as-sakhah. Ada tasydidnya. Yang kedua adalah mad lazim harfi. Sama ada dua juga, ada mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, ada mad lazim harfi musaqqal. Ya, mukhaffaf di sini contohnya adalah hamim. Hamim. Ya, ada ha dan mim. Dan yang musaqqal contohnya adalah tosin mim. Nah, dan di sini ada tasydidnya. Ya, maka itu adalah bacaan dari mad harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Nah, barakallahu fikum. Ini saja dari murjiah kita ya tentang bacaan contoh-contoh bacaan dari bacaan-bacaan mad ya yang sudah kita pelajari di buku pelajaran kita di buku tajwid. Ya, memang tidak semuanya dari hukum-hukum bacaan mad, tapi apa yang sudah kita pelajari ya mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan ketika kita sedang baca Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.